Apakah saudara mengetahui siapa yang melakukan atau memimpin rapat pada saat tanggal 7 tersebut? Informasi dari yang berkembang dan memang berdasarkan fakta memang Pak Soleman. Apakah pada saat saudara datang ke rapat tersebut sempat bertemu atau ngobrol dengan terdakwa? Sebagaimana biasa, sebagaimana rapat. Kemudian, apakah saudara mengetahui bagaimana proses setelah rapat tanggal 7 tersebut hingga akhirnya perubahan tersebut, perubahan kenaikan tunjangan tersebut disetujui dan diberikan? Ya, yang memang saya ketahui, yang saya lihat dokumennya adalah yang berupa hasil KJPP yang berupa bundel. Oke, yang berupa bundel itu saja. Prosesnya, yang saya tanyakan prosesnya. Tidak ikut. Jadi setelah itu rapat dan tanggal 7 nanti saya sebentar mungkin yang lain yang saya tahu kemudian entah berapa hari sudah muncul bundel. Kemudian proses pengajuan tahapan ke jenjang yang lebih tingginya lah, kalau misalkan dilaporkan ke eksekutif, kemudian diajukan untuk difasilitasi ke bla bla bla, terus hingga ke pemerintah pusat. Apakah saudara mengetahui proses kali itu atau perkembangannya, informasinya? Yang jelas itu domainnya ada domain sekretariat DPRD yang akan membawa surat dari DPRD kepada Bupati tentu saja. Ya, kemudian Bupati informasinya sekarang nggak ikut ya. Informasinya akan mengkonsultasikan kepada Gubernur dan juga Mendagri. Oke, saudara kan tadi sebagai wakil ketua. Ya. Saudara pernah nanyain nggak? Udah sampai mana nih perkembangannya? Biasanya kan kalau suka banyak yang naik, terutama kalau itu masalah tunjangan atau kenaikan gaji. Pernah nanyain nggak? Bisa dibilang enggak ya, enggak bangsa sih. Oke. Kemudian, bagaimana caranya saudara mengetahui jika tunjangan tersebut yang tadi saudara ceritakan itu mulai diberikan pada saudara selaku pimpinan dan anggota DPR? Ya, biasanya informasi dari munculnya perbu peraturan bupati berdasarkan informasi dari pimpinan dan sekretariat. Mengetahui sejak kapan sampai kapan? Prosesnya nggak konsen gitu. Kemudian, apakah saudara mengetahui penyebabnya kenapa saudara bisa jadi saksi dalam perkara ini? Enggak tahu. Kenapa? Ada masalah apa sehingga saudara dijadikan saksi dalam perkara ini? Oke. Dianggap katanya ada selisih perhitungannya. Selisih perhitungan. Selisih perhitungan itu berdasarkan tadi BPK ya? Yang terakhir kan antara perhitungan KJPP dengan terhadap adanya selisih tersebut, apakah saudara pernah mengembalikan selisihnya? Iya, saya memang mengembalikan. Berapa? 117 sekian. Sama. Izin majelis akan dilakukan oleh senior. Saya beri kesempatan satu aja ya. Yang lain silakan. Baik, Pak. Silakan Ibu. Iya, silakan. Saudara saksi Pak Antonius ya. Tadi saudara katakan saudara selaku KJPP. Saudara menerima pekerjaan. Nah, tadi saudara katakan berdasarkan SPK ya. Pemberi SPK itu siapa, Pak? Yang bertanda tangan di dalam surat perintah kerja. Saudara tadi kan selaku KJPP yang melakukan itu kegiatan penilaian tunjangan perumahan di DPRD. Pemberi kerjanya siapa? Saudara tadi kan sampaikan saudara didatangi oleh namanya Pak Bambang. Dalam SPK itu ditandatangani kalau tidak salah seingat saya apa? Baik, Pak terdakwa ini. Nah, posisinya atau kapasitas Pak Ahmad atau Pak terdakwa ini sebagai apa waktu itu? Sekwan. Apa itu Pak? Sekretaris Dewan. Oh, sekretaris Dewan ya, yang memberikan pekerjaan kepada saya. Baik, tadi saudara katakan juga saudara sudah buku sertifikasi. Saudara sudah melakukan penilaian tadi sebagaimana saudara sampaikan, tidak perlu menjelaskan lagi ya. Baik.
dari sisi profesional saudara. Nah kemudian pada rapat di tanggal 7 Februari 2022 saudara melakukan expose. Nah rapat yang dihadiri saudara diundang oleh siapa? Apa enggak? Diundang secara resmi atau melalui surat undangan dari sekretariat dewan? Seingat saya melalui WA. Melalui WA dari Pak Bambang. Pak Bambang. Nah, Pak Bambang kapasitasnya di sekretariat dewan itu sebagai apa Pak? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang menghubungi saudara tidak tahu. Saya Posisinya tidak tahu. sebagai apa? Yang Tidak. memfasilitasi saudara itu? Tidak Kalau tahu. jabatannya saya tidak tahu. Tidak tahu. Tapi saudara tahu bahwa Pak Bambang itu bekerja di sekretariat dewan Iya. itu ya. Iya. Oke. Dan selaku sekretarisnya adalah Pak Ahmad Atom. Begitu ya? Iya. Baik. Pada saat saudara menyampaikan bahan-bahan expose ya sesuai dengan parameter saudara tadi sampaikan bahwa aturan-aturan yang saudara gunakan ya kan berpedoman pada ketentuan Permendagri nomor 7 tahun 2006. Betul. Apa itu Pak isi dari Permendagri itu tentang apa sehingga saudara berpedoman pada ketentuan itu? Ya. Itu adalah terkait dengan sarana dan prasarana Apa itu? di lampiran terakhir. Standarisasi atau apa? Ya, itu halamannya banyak, tetapi Bukan, judul ya, dari Permendagri itu sama. saya judulnya lupa. Tapi itu yang digunakan. Iya, Apa? digunakan. Poinnya apa? Poinnya adalah di halaman terakhir Ya. itu ada ketentuan Dalam lampiran maksudnya. lampiran ya. Oke, dalam lampiran. Dalam lampiran itu ada ketentuan perihal luas tanah dan bangunan untuk ketua DPRD, kabupaten kota, wakil ketua, dan anggota. Dan anggota. Ya, itu yang kami jadikan rujukan. Baik. Di situ tercantum, apakah di dalam lampiran Permendagri tadi itu juga tercantum, tadi saya sampaikan ya, luasan, baik luasan tanah maupun luasan bangunan, sehingga itu yang menjadikan parameter kepada saudara melakukan survei ke lapangan dengan yang 3 lokasi tadi untuk menilai. Saudara sampaikan ada di situ. Ada, itu Yang tadi saudara kan untuk ketua 750 luas tanah, untuk bangunan 300. ada. Persegi, gitu Jelas, ya. itu secara nyata di Sejarah sudah ada tercantum Ada, di situ. ada. Itulah yang sudah dijadikan Ya. parameter begitu. Ya. Baik. Nah kemudian pada saat melakukan expose, saudara ingat Pak Ahmad Atom hadir waktu itu terdakwa itu? Hadir. Hadir. Artinya dalam kapasitas selaku sekretaris DPRD ya. Ya. Baik. Waktu itu rapat dipimpin oleh siapa? Atau yang hadir dulu deh. Yang hadir siapa? Yang saudara tahu, yang Ya. saudara Saya kenal. ingat saya rapat dipimpin oleh Bapak Sulaiman sebagai wakil ketua. Ya, saya tahu karena memperkenalkan diri pada saat rapat. Baik. Kemudian yang saya tahu Pak Ahmad Atom dan Pak Bambang. Yang lainnya saya tidak ingat. Pak tidak ingat. Ya. Tapi apakah ada beberapa dari fraksi atau apa saudara tidak tahu ya? Iya banyak, saya tidak tahu Banyak lagi. tidak Ya. tahu. Ada berapa? Kira-kira berapa orang Pak yang Bapak bisa? Kalau tidak salah sih lebih dari 20 orang. Lebih dari 20 orang. Pak Bambang ini hadir waktu itu? Hadir? Ada. Yang saudara tahu yang dari sekretariat dewan sendiri, selain Pak Ahmad Atol, selain Pak Bambang, siapa lagi yang hadir? Tidak tahu pasti ya. Tidak tahu. Yang lain. Baik. Nah, rapat itu sebetulnya Pak, apa yang dibahas itu di dalam rapat? Memang hanya untuk memaparkan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh Bapak selaku penerima kerja untuk melakukan perhitungan terhadap penilaian tunjangan tunjangan atau seperti apa? Ya. Sehingga tadi Bapak cerita udah keluar duluan bagaimana? Ya, jadi ini so dengan kapasitas saya sebagai penilai, kami adalah hanya melakukan penilaian sewa saja. Itu saja. Penilaian sewa untuk rumah apa? Rumah pimpinan dan Rumah wakil dan anggota. pimpinan untuk ketua, Ya. wakil dan anggota. Ya. Sebagaimana saudara sampaikan. Ya. Baik. Diperjelas lagi Pak. Untuk ketua tadi berapa? Kalau Bapak jelaskan tadi yang sekitar 42.800 itu untuk ketua. Ya. Betul. Nah, kemudian untuk yang wakil itu kalau untuk wakil ketua dari penilaian saudara sesuai dengan kapasitas saudara selaku penilai publik yang mempunyai sertifikasi dan profesionalitasnya dan kapasitas saudara itu untuk wakil ketua berapa dari hasil penilaian saudara? 30 juta sekian dan 30 juta ya. 400 tepatnya. Saudara membawa dokumen sendiri ya? Bersama siapa saudara hadir waktu itu? Waktu expose kami hanya Dari kantor KJPP itu maksud saya. oh ada staff saya Ada staf Ya. Bapak ya. Oke, Bapak katakan itu dalam bentuk diekspos di itu, dipaparkan dalam Monitor. monitor gitu. Ya, Oke, ekspos jadi monitor. Bapak menerangkan apa Pak hal-hal misalkan standarisasi tentang ini sehingga audiens peserta rapat itu paham apa yang disampaikan oleh Pak
saudara Sakti tadi. Ya, kami sampaikan secara detail terkait dengan landasan referensi yang kami gunakan, termasuk tadi peraturan Menteri Dalam Negeri, luasannya Yang menjadi acuan ya. yang menjadi acuan, kemudian variabel apa saja, kemudian sehingga terbentuklah suatu angka. Baik. Itu kami menjelaskan detail. Baik. Nah ini rapatlah di ruang bapak. Bapak yang mengundang, Betul. kan? Betul. Bapak mengundang. Yang diundang para pimpinan dewan saja. Yang diundang pimpinan. Pimpinan. Tapi di sampingnya ada di samping ruangan gedung dewan ada namanya ruangan VIP, ruang rapat umum. Itu ada ketua-ketua fraksi. Ya Pak. Dan ini kan rapat pimpinan. Pimpinan itu ketua, wakil ketua. Ya Pak. Bapak mengundang. Oke. Pada saat Bapak mengundang, kemudian ada dialektika di situ. Pembicaraan mengenai perlunya kita menaikkan itu. Waktu itu kenaikan Bapak yang menurut keterangan Bapak di sini kan ada 50 terus 40 sekian dan untuk anggota sekian. Nah, itu kan usulan pertama di tanggal 29. Lalu ada muncul kemudian perlu melakukan satu kajian lewat KJPP. Nah, pertanyaan saya Pak yang pertama, apakah di dalam pertemuan tersebut anggota dewan telah memiliki rancangan, para pimpinan dewan telah memiliki rancangan berapa sih layaknya tuper dari proses mendengar dari beberapa daerah-daerah lain? Ada tidak? Kalau rancangan secara tertulis atau secara formal belum ada. Belum ada. Justru dari teman-teman anggota yang sering berkunjung ke Terawang ataupun ke Kota Bekasi itu mereka tahu angka. Berapa angkanya yang berkembang di dalam rapat itu, Pak? Itulah yang tertulis di dalam surat yang saya keluarkan. Oke. Untuk ketua yang layaknya itu sekitar 50 kalau tidak salah. 40, Kemudian wakil ketua diberikan itu ada 40. Ya. Anggota? anggota plus ada poin kedua tuh. Baik. Di luar daripada kendaraan dinas, ketua dan wakil ketua, anggota itu masih titik-titik. Oke. Kenapa? Karena nanti akan dipertanyakan kembali kepada ketua-ketua fraksi. Oke. Itu forum yang rapat itu kan forum rapat pimpinan. Apakah ada pemikiran yang berkembang di rapat pimpinan bahwa kenaikan tuper ini juga perlu dirembukkan di dalam rapat, misalnya anggaran, rapat komisi atau rapat rapat fraksi atau rapat gabungan fraksi atau bagaimana? Jadi justru saya mengundang itu bagian daripada akumulasi dari semua kan namanya anggota dewan, ada Banmos, ada Banggar, ada wakil ketua. Justru semuanya sudah menuju ke saya. Tadi saya katakan saya sudah mengulur waktu karena sedang keadaan COVID. Nah, pada saat si ketua baru dihadapkan oleh tuntutan itu, kesannya lu udah jadi ketua mau gaji gede sendirian aja. Sementara wakil ketua sama anggota sedikit. Kapan? Iya, COVID terus masih berlangsung, tekanan kuat. Seolah saya ketua, ya wakil ketua juga pengen naik juga. Nah, jangan jauh dari ketua. Sementara yang terjadi sebelumnya kan jauh. Akhirnya saya jadi mengikuti. Oke, Jadi di rapat itu ada berkembang pemikiran itu bahwa ketua kok gede banget, masa kita kecil-kecil nih. Anda kan enak aja jadi ketua kan pikirannya seperti itu. Ada pikiran. bukan dari rapat, dari obrolan-obrolan selama kunjungan, selama kebersamaan, sepanjang semasa ngobrol. Pertanyaan saya di forum rapat tanggal 29 ini. Oke. Ada nggak berkembang pikiran-pikiran kuat berapa kira-kira gambaran DPRD pimpinan dewan pada rapat itu berapa sih yang layak? Ini itu tertera Pak. 50 tadi. Iya. Oke, 50. Mungkin kemudian ada penunjukan KDPP, Ya. ada kajian. Ya. Pertanyaan saya yang belum Bapak jawab. Ada nggak sebuah pikiran bahwa nanti kita bawa rapat ini ke rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat fraksi, gabungan fraksi, ada nggak di rapat itu? Oke. Karena itu justru sebelumnya ada rapat-rapat fraksi di dalam internal juga. Itu justru akumulasi dari para rapat sebelumnya, Pak. Jadi untuk balik lagi rapat di mana lagi kan jelas di situ ada poin ketiganya agar sekretariat dewan mencari
KJPP. Yang keempatnya, hasil kajian KJPP dijadikan dasar. Itu sangat jelas. Makanya saya tanda tangan. Itu untuk membentengi supaya tidak menjadi liar begitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah ada rumusan 3 poin tadi, kajian 4 tadi, apakah Bapak yang kemudian menginisiatif untuk mengundang rapat tanggal 7 tadi? Dari Bapak menyatakan saya mengundang. Bukan. Siapa yang Karena datang itu Bambang atas dasar akan menyampaikan sesuai dengan poin Pak Ketua yang pada akhirnya KJPP berjalan. Setelah itu KJPP akan menyampaikan. Jadi demikian. Pak, Bapak ini kan pimpinan dewan. Ya. Bambang itu kan sekretariat ya, staf sekretariat pula bagian persidangan. Bapak masa bisa diperintah? Bukan Pertanyaan perintah, saya- menginfokan. Iya, Pak. KJPP sudah berjalan, kemudian akan menyampaikan hasilnya. Oke. Ya kan? Bapak Terus gimana minta- Bang? Terus gimana Bang? Ya sudah, Bapak kapan ada waktu? Ya kan? Coba saya telepon dulu wakil ketua. Sepakatlah, bukan diperintah Bambang. Saya katakan Bambang menginfokan apa yang dihasilkan KJPP akan melakukan ekspos. Oke, Bambang menginfokan. Bapak sempat mengkonfirmasi nggak info Bambang itu kepada saudara terdakwa ini? Ini ada anak buah saudara datang ke saya menginfokan bahwa perlu ada ekspos. Saudara ini kan dengan sekwan kan hampir level Ya. eselon 2 kan. Oke? Itu ada saudara sampaikan nggak saudara terdakwa? Pak, yang namanya Bambang itu kan bagian dari kepanjangan Pertanyaan saya, kalau Itu Bapak sampaikan implementasi iya Pak saya daripada sampaikan. sekwan. Pak nggak usah diajak saya ini Pak. Ya. Iya atau tidak? Saudara sampaikan atau tidak bahwa Bambang itu kan Tidak. Tidak. Itu aja pertanyaan saya, tidak. Lalu rapat tanggal 7 itu saudara yang mengundang? Ya, Ya. Secara formil atau bagaimana? formal. Formal, lewat surat Ya. undangan. Siapa saja yang hadir yang saudara undang di dalam rapat tanggal 7? Saya tidak ada. Saya tidak tahu. Siapa saja yang diundang dalam rapat tanggal 7? Kalau dalam undangan itu biasanya Pak ini ketua faktanya. siapa ketua fraksi, Oke. ya kan? Apa AKD atau tanggapan dewan dan wakil ketua. Berapa orang yang Bapak undang di situ? Saya lupa. Kalau AKD Bapak yang Bapak undang, terus ketua fraksi, berapa fraksi di situ? Berapa AKD di situ? Kalau Bapak lupa, saya ingatkan dalam struktur dia Bapak. Iya, kalau fraksi kan ada beberapa fraksi ya. Kalau tidak salah ada 5 fraksi. 5 fraksi, Oke, AKD 1 fraksi, Satu dan fraksi. wakil ketua 3 orang. 3 orang. Berarti 5, 1 fraksi AKD, 3 orang pimpinan, ada 9. 9 itu tertera di dalam undangan. Ya. Kan, Ya. Pak, yang lebih tahu nanti Bang. Oke, baik. Nah, di dalam rapat tanggal 7 itu rapat apa yang judulnya rapat apa Pak? Yang saudara buatkan undangan itu rapat apa? Namanya rapat Ekspos. Pemaparan ekspos. Pak, kalau ekspos itu kan agenda rapat. Rapat apa Pemaparan, namanya itu? pemaparan hasil kenaikan tunjangan rumah. Pak, Hasil KJPP. apakah itu rapat gabungan fraksi? Apakah itu rapat konsultasi? Apakah itu rapat banggar? Apakah itu rapat komisi? Apakah itu rapat pansus? Rapat konsultasi. Rapat konsultasi, namanya rapat konsultasi, diundang seluruh fraksi, DKD, dan pimpinan. Apakah saudara juga menugaskan secara resmi salah satu wakil ketua? Seingat saya, sedari awal kan yang konsen di situ adalah Bang Leman. Ya, pertanyaan secara resmi penugasan kepada saudara wakil ketua untuk menghadiri rapat Tidak ada. memimpin rapat konsultasi. Tidak ada penugasan secara khusus. Nah, caranya bagaimana sehingga Pak Leman menjadi pimpinan rapat pada saat itu? Saya tidak tahu. Berjalan dengan sendirinya. Apa karena dia hanya sendiri yang hadir wakil ketua, ada wakil ketua lainnya hadir atau bagaimana? Saya tidak tahu. Ini kan rapat penting sekali Pak. Ini menyangkut hajat bapak-bapak anggota dewan kan.
Karena waktu itu juga ada kunjungan kerja Pak Mo, kalau tidak salah ngobrol dengan saya seperti apa silakan sampai semua berjalan. Oke, udah kita berjalan. Nah, tadi Bapak mengatakan rapat tanggal 7 itu difasilitasi oleh siapa? Ya oleh Sekwan, Sekwan. Tugas Sekwan itu apa menurut Bapak? bagian daripada administrasi Administrasi. yang untuk mencatat serta mendata terkait hal-hal yang berkait dengan kinerja Pelayanan. Masa saya bacakan fungsi pelayanan, Ya. fungsi administrasi, fungsi keuangan, memfasilitasi, seperti itu kedudukan sekretariat dewan. Dia bertanggung jawab kepada Bapak atau kepada Bupati atau Sekda? Bupati. Ke Bupati, bukan kepada Bapak. Ya. Bukan. Nah, Bapak tadi mengatakan tidak ada laporan, Ya. baik dari wakil ketua yang hadir maupun Sekwan. Apakah pertanyaan saya, Sekwan wajib melapor kepada saudara karena bukan atasan saudara? Bukan Sekwan, saudara bukan atasannya. Apakah wajib melaporkan? Kalau wajib melaporkan tidak. Tidak. Nah, seharusnya siapa yang melaporkan rapat itu? Rapat tanggal 7 itu. Ya wakil ketua Wakil yang ketua memimpin. yang memimpin rapat. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah di setiap rapat saudara terdakwa ini sebagai Sekwan dapat menganulir keputusan rapat saudara? Dewan? Tidak. Tidak. Atau menambah hasil keputusan rapat saudara? Tidak. Tidak. Atau menyempurnakan hasil keputusan rapat saudara? Tidak. Tidak. Dia hanya tugasnya mencatat saja, Ya. memfasilitasi saja, melayani saja. Baik. Terima kasih. Nah, di dalam saudara kemudian mengetahui bahwa ada perubahan, bahwa tuper itu naik. Saudara tadi mendengar, bukan dilaporkan. Saudara mendengar bahwa tupernya dekongko-kongko lah di Ya. dewan, istilahnya saudara lah, mendengar. Waktu itu saudara bertanya nggak kepada dua wakil? Waktu ini wakil ya, Pak Nu ya, Pak Nu wakil, Bu Topi wakil. Tanya nggak kepada dua ini? Jadi saya katakan tadi saya tidak bertanya, tapi setelah 10 hari atau 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian. Ya. Nah, apakah proses untuk kenaikan tuper itu landasan keputusannya nanti apa? Bapak tahu apa? Tidak. Karena pada saat saya bertanya, gimana itu tuh Pak? Udah tenang, beres. Beres. Siapa yang mengatakan itu?